Assalamualaikum Pak Haji, perkenalkan nama saya Aan Pak Haji dari Tangerang. Namanya Aan? Iya Pak Haji. Ya. Saya ada bisnis kuliner Pak Haji. Saya ada bisnis kuliner. Ya, kuliner seafood Pak Haji. Seafood? Dari tahun 2017, 18, 19. Di mana kuliner seafoodnya? Di Citra Raya Tangerang Pak Haji. Citra Raya Tangerang. Benar. Nah, nama seafoodnya apa di Citra Raya Tangerang? Seafood 67 Pak Haji. Seafood 67. Alamat lengkapnya di mana Citra Raya Tangerangnya? Jalan Citra Raya Boulevard nomor C112R. Oke, patokannya dekat apa tuh seafoodnya? Bundaran 1 Pak Haji. Dekat? Setelah pintu masuk utama, kemudian ada bundaran 1. Nah, setelah itu putar balik di dekat situ Pak Haji. Oke. Sekarang apa pertanyaannya? Pertanyaannya gini, dulu pas setelah pandemi itu kan tempat usaha saya sering saya tinggal Pak Haji ya. Ya. Karena mungkin naik ke hutan atau mungkin camping dan lain-lain gitu kan, saya pasrahkan ke karyawan gitu. Tapi lama saya pasrahkan, makin kesini makin turun Pak Haji. Omset makin turun, terus perputaran uang juga makin seret juga gitu kan. Saya juga bingung saya harus ngapain lagi biar bisa naik lagi gitu Pak Haji, usaha saya gitu Pak Haji. Gampang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Waryati dari Wonosobo. Namanya Waryati dari Wonosobo. Ya. Saya kenal RDAY sudah 5 bulan perkiraan, tapi saya banyak terkabul sedikit-sedikit lah. Itu. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaan saya itu, jadinya saya pergi merantau itu gara-gara suami saya itu selalu nyupatani anak saya. Jadi saya minta gimana caranya supaya misahkan suami saya tidak dengan cerai gitu. Maksudnya suami saya itu selalu jadi bapak tiri anak saya gitu. Enggak, ini ibu suami yang keberapa? Yang kedua, yang pertama suami saya meninggal. Ibu kawin lagi yang kedua? Iya. Dapat anak gak? Enggak. Tapi jalan 10 tahun itu suami saya itu nggak ada berubah gitu. Nggak berubah? Maksudnya alat kelamin tetap kayak gitu aja? Nggak berubah apanya? Maksudnya dia tuh hanya senang sama saya tapi pelit. Terus sama anak saya tuh nggak suka, selalu supata, ya marah-marah, ya benci gitu. Maunya ibu gimana? Suami ibu? Maunya saya tuh pisah, tapi saya nggak mau cerai gitu. Maksudnya supaya dia. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi ibu mau pisah, tapi nggak mau cerai. Maksudnya gampang. Saya nggak mau keluar uang. Apa caranya? Pakai ulek-ulek apa gimana gitu supaya dia pulang jangan sendiri. Pakai ulek-ulek Bu, mendingan tuh yang buat ngulek apa namanya tuh muntunya langsung ibu lempar. Muntu, yang buat ngulek tuh kan muntu ya. Iya. Lempar ke mukanya suami Bu. Langsung Bu. Ibu siapin ambulan. Bukan kayak gitu Pak, maksudnya saya supaya dia kan tinggal di rumah saya, usaha di tempat saya, tapi dia nggak mau bagi hasil sama saya, malah saya ngasih makan dia gitu. Jadi saya udah capek gitu. Bu, mendingan ibu jangan cerai sama dia. Ibu jalanin aja. Nanti pada saat ibu meninggal, ibu dikubur, ibu tuh tidak ada yang namanya siksa kubur. Nanti kalau di akhirat tidak ada orang siksa akhirat. Kalau semuanya di ruangan ini ada siksa kubur, ibu doang yang nggak ada siksa kubur. Kenapa Pak Haji? Karena di dunia udah disiksa sama suami. Tepuk tangan dong. Gitu ya. Terima ada suami gitu loh Bu. Itu kan pilihan ibu 10 tahun yang lalu. Emang begitu. Kenapa dulu kok mau bertahan 10 tahun, sekarang mau pisah? Udahlah, janganlah. Ibu taklukin dengan alat kelamin ibu. Ibu remes alat kelamin ibu, sentuh ke kulitnya, royal. Nanti dia akan beliin buku tulis merek Royal. Terus saya mau testimoni Pak Haji. Saya kerja di Jakarta selama 5 bulan. Saya kenal ini
Ya selama 5 bulan itu. Ibu kerja di Jakarta, kerja di mana? Kerja jadi pembantu di itu Jalan Jenderal Sudirman. Ibu jadi pembantu di Jalan Iya. Jenderal Sudirman. Ya karena saya punya utang 10.000, 10 juta. Ibu punya utang 10.000, 10 juta. Iya. Biasa orang kalau memeknya melintir begini ngomongnya, mencela. Ya utang 10 juta. Terus gara-gara gara-gara berantem sama suami, jadi saya pergi ke Jakarta kerja. Begitu tempat majikan saya jahat banget. Astagfirullah, saya udah dari rumah kayak gini, datang majikan jahat gitu, saya bilang gitu. Tapi begitu saya lihat HP itu, ketemu Pak Haji. Terus Senang ketemu saya? Alhamdulillah bisa Ibu senang ketemu. saya ngaceng. Terus majikan saya tuh cerewet sekali. Majikan saya cerewet sekali. Setiap hari itu saya, gimana ini? Saya lihat di YouTube itu, pakai colek-colek itu. Ya. Ada fotonya majikan tuh dipajang di itu. Saya colekin bibirnya majikan saya. Pakai apa? Pakai apa? Ya itu colek-colek gitu. Ibu nyolek apa? Colek-colek barang saya itu. Iya, namanya apa barang ibu? Ya. Knalpot? Apa karburator? Apa? Udah. Alat kelamin ibu namanya apa? Knalpot, karburator, atau apa? Udah saya. Habis colek itu terus ibu nyolek apa? Udah colek-colek tapi saya tempelin di bibirnya Di majikan. bibirnya majikannya? Iya, gambar Ngomongnya itu. gimana ngomongnya? Katut nurut manut, majikan nggak cerewet lagi, diem saya bilang gitu. Terus saya punya utang, tolong bayarin gitu, saya bilang gitu. Baru saya 1 bulan, setengah bulan udah dikasih duit sama majikan lelaki. Kenapa baru setengah bulan udah digaji? Terus lagi bulan depan lagi, kamu punya masalah Pak? Mbak Yati, iya. Masalahnya apa? Saya punya utang di rumah. Ini saya pinjemin dulu gitu. Ya, Kata majikannya? Iya, dikasih 6 juta. Terus 6 saya juta. buat nyicil. Sampai lunas itu saya nggak ngeluarin uang. Maksudnya Jadi yang ngeluarin majikannya? iya, tapi lewat rekening terus gitu. Jadi nggak melalui tangan saya. Berarti Lunasnya alat kelamin ibu super manjur dong ya? Bu, bisa Alhamdulillah. nggak tolong ibu colek alat kelamin ibu, taruh ke bibirnya bapak-bapak? Alhamdulillah saya datang ke sini, saya ketemu Pak Haji, saya minta. Ibu alhamdulillah, saya mah. Alhamdulillah dapat, mudah-mudahan saya dapat apa ini? Dah, ya. Dapat Saya tepuk tangan syafaatnya. dong. Yo, bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Pak Haji, perkenalkan nama saya Aan Baji dari Tangerang. namanya Aan. Iya Pak Haji. Ya, Saya ada bisnis kuliner Pak Haji. saya ada bisnis kuliner, Ya, kuliner seafood Pak Haji. seafood. Dari tahun 2017, 18, 19 Di mana kuliner seafoodnya? di Citra Raya Tangerang Pak Haji. Citra Raya Tangerang. Benar. Nah, nama seafoodnya apa di Citra Raya Tangerang? Seafood 67 Pak Haji. Seafood 67. Alamat lengkapnya di mana Citra Raya Tangerangnya? Jalan Citra Raya Boulevard nomor C112R. Oke, patokannya dekat apa tuh seafoodnya? Bundaran 1 Pak Haji. Putar balik Dekat? bundaran. Setelah pintu masuk utama, kemudian ada bundaran 1. Nah, setelah itu putar balik di dekat situ Pak Haji. Oke. Oke. Sekarang apa pertanyaannya? Soalnya gini, dulu pas setelah pandemi itu kan tempat usaha saya sering saya tinggal Pak Haji ya. Ya. Karena mungkin naik ke hutan atau mungkin camping dan lain-lain gitu kan, saya pasrahkan ke karyawan gitu. Tapi lama-lama saya pasrahkan, makin kesini makin turun Pak Haji. Omset makin turun, terus perputaran uang juga makin seret juga gitu kan. Saya juga bingung saya harus ngapain lagi biar bisa naik lagi gitu Pak Haji, usaha saya gitu Pak Haji. Gampang lah, bos. Bisa gak bikin tajuk Allah biar Allah bikin tajuk kita, bikin tajuk si bos? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Bisa gak? Insya Allah. Iya, jadi kalau bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, nanti saldo kamu nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah. Tapi kalau kamu baca Quran di 12 juz, saldonya nggak pernah di bawah 10 M, nggak pernah. Coba praktekin. Roni contohnya. Oke. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Paksain baca Quran. Hasilnya begini, bos. Oke. Tidak ada orang nyarak maksain suruh baca Quran. Di RDIY wajib baca Quran. Nah, coba. Oke. Bisa? Insya Allah. Praktek boleh, ya? Insya Allah. Boleh curhat lagi Pak Haji? Hah? Boleh curhat lagi? Boleh. Jadi Curhat dong. oke, setelah
apa namanya perputaran uang agak seret gitu Pak Haji. Saya juga udah coba cari tambahan sampai satu ketika saya kenal seseorang di lewat Instagram. Awal kenalnya sih biasa aja, kemudian turun ke WA, sering WA juga kebetulan. Terus satu ketika dia menampilkan sebuah kesibukan dia gitu, tambahan dia gitu. Ternyata orang ini adalah memang orang yang dikhususkan sebagai dalam tanda kutip penipu Pak Haji. Penipu. Dimana saya di saat itu Kamu memang, kena tipu? ya singkat kata iya. Kamu kena tipu? Ya. Berapa? Jadi, totalnya 450 juta. Kena tipu 450 Alhamdulillah, juta. Berarti iya. yang blow on siapa? Ya saya Pak Haji. Tepuk tangan dong untuk si blow on. Jadi awal Iya on, nanyanya apa on? Dari awal mulanya itu Pak Haji, kita kenal di lewat WhatsApp biasa gitu ya. Terus dia memperkenalkan sebuah situs gitu Pak Haji. Situs kemudian saya biasa aja. Satu ketika dia minta saya login gitu ya. Karena ya udahlah pesanannya saya coba login. Begitu saya login menjalankan, jadi itu kayak aplikasi dagang itu Pak Haji, marketplace gitu ya. Udah saya jalankan. Kemudian biasa saya coba saya jalankan kok mudah, dan habis itu setelah selesai tahap-tahapan, habis itu ada ya kecil-kecilnya 300.000 lumayan gitu kan. Di sebelum kejadian itu alhamdulillah itu sebenarnya saya sudah mulai mendekatkan diri kepada sudah rajin sholat, sudah rajin tahajud gitu kan. Justru saya juga nggak tahu rencana awal seperti apa. Begitu saya rajin tahajud, rajin sholat, malah saya dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang sangat-sangat begitu besar bagi saya gitu. Sampai akhirnya saya harus tertipu 450 juta. Bos, lo tau gak ketipu 450 juta? Itu doa saya tiap malam bos, biar ketipu. Karena kalau lo gak ketipu gak bakal datang ke RDAY bos. Nah. Betul gak? Tepuk tangan dong. Jadi lo jangan nyalain tahajud sama baca Quran. Lo yang disalahin gue aja. Kebetulan gue lagi nyari tumbal, kurang satu. Kayaknya cocok lo jadi tumbal. Dan sebelum setelah kejadian itu kan saya belum kenal RDAY Pak Haji ya. Oh belum kenal? Belum kenal. Oh itu doa gue bos, tiap malam bos. Iya. Kalau tahajud selalu gue sebut nama lo. Iya. Ketipu, cocok. Jadi setelah saya tertipu itu, itu merupakan hantaman buat saya. Saya lebih coba mendekatkan diri kepada Sang Pencipta lagi. Saya sholat tahajud kencengin lagi, dan kebetulan ibu saya memperkenalkan saya kepada RDAY melalui YouTube. Ibu saya bilang, coba kamu tonton RDAY gitu kan. Terus kemudian saya tonton, saya pelajari, dan saya juga melakukan beberapa amalan yang Pak Haji sarankan, seperti mandi jam 12, mandi pandan, segala macam sudah saya coba lakukan, dan sampai akhirnya hari ini saya datang ke sini untuk tanda kutip nitip sinyal Pak Haji. Ya, supaya hajat-hajat saya bisa kabul gitu. Pastilah bos, kan doanya doa gue bos. Amin. Otomatis doa gue juga nanti lo terkabul, tenang aja. Amin. Emang doa gue biar lo ketipu. Itu aja sih Pak Haji, saya nitip sinyal. Selamat ketipu ya. Sip, tepuk tangan dong untuk si blow yang ketipu. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.